Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua yang sudah mulai beraktivitas atau yang sedang persiapan untuk memulai aktivitas pada hari ini. Saya tidak lupa menyampaikan pesan untuk kita agar selalu menjaga kesehatan, keselamatan di tengah wabah COVID-19 yang saat ini sedang meluas. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 di bawah sebuah perikop Yesus Kristus batu penjuru. Namun sebelum kita baca, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Kau bangunkan kami pada pagi ini dengan selamat, dengan tubuh yang sehat, dan penuh sukacita. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami datang kepadamu, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang empunya kuasa di dalam hidup kami, yang menuntun dan menolong hidup kami. Kini makanan rohani telah terbuka di hadapan kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman ini. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh kami mengerti, sekaligus kami lakukan di dalam hari kehidupan kami ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan berbunyi, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi, senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun hanya lewat media. Namun sukacita saya hari ini sangat-sangat meluap karena saya hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, saya awali renungan ini dengan sebuah kisah. Ketika saya pertama hadir di kota Solo dan saya tinggal di wilayah Kartosuro, di tempat kediaman saudara saya atau kakak kandung saya di Kartosuro. Kebiasaan setiap pagi adalah selalu bangun pagi dan lari pagi. Tetapi saya tidak lupa untuk doa pagi. Nah Bapak Ibu, ketika saya lari pagi, olahraga maksud saya, dan setelah olahraga dalam keadaan yang penuh keringat, dalam tubuh yang letih, saya hendak pulang ke rumah. Di perjalanan saya berjumpa dengan seorang sahabat baik. Dan sahabat ini mengundang saya untuk masuk ke dalam rumahnya. Kira-kira bahasanya begini Bapak Ibu. Mas Ambon, mampir. Lah karena saya baru saja atau belum lama datang dari Ambon, sehingga budaya saya begitu kental dengan apa yang saya pahami,
Sehingga saya lalu mengiyakan menerima tawaran sahabat saya ini. Lalu saya masuk ke dalam rumahnya dan saya ngobrol sebentar dengan beliau. Namun beberapa menit kemudian datanglah hidangan di depan saya. Di depan saya ada 5 roti yang cukup besar, tetapi kemudian ada juga 1 teko atau ceret minum teh. Lalu kemudian saya dipersilahkan oleh teman ini bahwa, Mas Ambon, silahkan dihabiskan. Bapak Ibu, sontak saja saya merasa senang dan sukacita karena saat itu perut saya sedang lapar, tenaga saya sedang letih, dan tentunya saya butuh air yang cukup. Nah Bapak Ibu, setelah saya mendengar tawaran itu lalu tidak menunggu lama, saya lalu ambil satu persatu dan saya makan. Setelah sampai pada roti keempat, tapi ketika saya habiskan yang pertama, kedua, sahabat saya ini menawarkan lagi pada saya, habiskan aja Mas Ambon, habiskan. Lalu kemudian tanpa pikir panjang saya ambil yang ketiga dan sampai pada keempat dia tidak lagi menawarkan itu. Bahkan karena saya dengan semangat untuk menghabiskan 5 roti itu, lalu kemudian saya ambil yang kelima. Lalu kemudian 5-limanya saya habiskan dan kemudian saya juga habiskan itu 1 minum teh yang ada di teko itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, tanpa saya sadari bahwa di balik pintu yang di belakang ada seorang anak kecil yang sedang berdiri, dan itu adik dari sahabat saya. Dia sedang menunggu kalau saya meninggalkan 1 buah roti untuk dia boleh makan. Tapi kenyataannya bahwa semuanya habis. Sehingga saat itu saya hanya mendengar suara yang berkata, iki wong opo-opo iki, dikek kelimo kok dintek ke kabeh. Saya jujur waktu itu belum bisa memahami dengan jelas bahasa Jawa waktu itu. Namun beberapa tahun kemudian kebetulan saya berkesempatan untuk melayani di gereja itu, di gereja dekat sahabat saya ini. Lalu kemudian setelah melayani, lalu dia mendekat pada saya dan dia berkata, Pak, mohon jangan marah ya karena saya ingin menyampaikan arti dari apa yang dulu adik saya ngomong. Lalu dia sampaikan pada saya, dulu adik saya ketika tahu atau melihat Bapak habiskan 5 roti itu, lalu dia bilang bahwa iki wong opo-opo iki, dikek kelimo dinteh ke kabeh. Sontak saja saya tertawa, saya merasa lucu dengan keadaan itu. Namun Bapak Ibu, saat itu saya ingin menyatakan beberapa hal untuk sahabat saya. Yang pertama, dia telah mengecewakan adiknya. Dan yang kedua adalah saya tidak bersalah dalam hal itu karena saya memahami bahwa kalau 5 roti itu diberikan pada saya, maka saya harus habiskan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, acap kali kita terjebak dalam situasi seperti ini. Seandainya teman saya ini atau sahabat saya ini sisakan 2 roti untuk adiknya, mungkin tidak terjadi cerita seperti ini. Namun oleh karena tidak adil di dalam pembagian inilah, membuat saya harus menyampaikan ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Saya mulai dari ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Bapak Ibu yang saya kasihi, akhir-akhir ini kehidupan kita sedang dilanda oleh COVID-19. Dan anjuran pemerintah bagi kita adalah harus waspada
harus jaga kesehatan dan tetap memakai semua alat pelindung diri. Kalau kita bepergian harus pakai masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri yang lain. Ketika kita kembali ke rumah harus mandi, bersih sebelum bersentuhan dengan anggota keluarga. Apa tujuan dari pesan ini Bapak Ibu? Agar supaya kita terhindar dari wabah atau virus yang mengancam nyawa manusia. Nah, seandainya saya anggap bahwa virus itu adalah kejahatan yang saya sebutkan di dalam ayat 1 ini, maka tentunya saya mengajak kita untuk setiap waktu harus waspada dengan kejahatan yang ada di dalam ayat 1 ini. Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Segala kejahatan itu saya anggap sebagai virus yang mudah sekali merasuki hidup kita. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi, kita masih punya alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang setiap waktu bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan untuk membentengi diri kita. Kemanapun Bapak Ibu pergi, bahkan ini kualitasnya lebih tinggi dari alat pelindung diri yang diberikan oleh manusia. Dalam hal ini pemerintah, yang dianjurkan oleh pemerintah. Alat pelindung diri itu adalah firman Tuhan. Kalau kita gunakan firman Tuhan itu dengan baik di dalam kehidupan kita, khususnya hari ini, tentunya virus apapun seperti yang ditulis di dalam ayat 1 ini tentunya tidak mudah mengganggu kehidupan kita. Atau tentunya kita sangat mudah untuk mengatasi semua virus ini. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak kita semua untuk senantiasa waspada terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Kita mudah saja terserang oleh hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah sewaktu-waktu bisa melanda diri kita. Namun karena kita telah memakai alat pelindung diri, yaitu firman Tuhan yang selalu menguatkan kita dan menyertai kita, maka tidak mudah hal-hal seperti ini akan menguasai hidup kita. Nah, bagaimana cara kita menggunakan alat pelindung diri ini? Di ayat 2 dikatakan bahwa, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Contoh ini sangat sederhana untuk kita Bapak Ibu, bahwa seorang bayi ketika dia lahir dia membutuhkan susu. Ketika dia lahir dia sangat rindu untuk bertumbuh, atau orang tuanya rindu untuk anaknya bertumbuh, dan dengan demikian mereka harus memberi susu yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, jika firman Tuhan itu kita butuhkan setiap hari seperti seorang bayi yang membutuhkan susu setiap waktu untuk pertumbuhannya, maka tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga akan menguatkan tubuh kita, dan juga akan membuat pertumbuhan hidup kita, pertumbuhan rohani kita semakin subur dan semakin kuat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Saya percaya Bapak Ibu punya uang dan bisa berobat di luar negeri. Tapi maaf, di sana sudah tutup. Tidak bisa kemana-mana untuk mencari pengobatan. Namun hanya satu yang bisa kita cari adalah firman Tuhan yang ada setiap saat di dalam kehidupan kita. Itulah pelindung diri yang ampuh, itulah makanan yang ampuh yang bagi kita bisa menguatkan tubuh kita dan bisa membuat kita sehat setiap hari. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, marilah kita belajar untuk senantiasa
merenungkan firman Tuhan setiap waktu. GKI Klasi Solo telah menyediakan waktu untuk kita, agar setiap saat kita boleh menerima makanan rohani ini. Sehingga pertumbuhan kita semakin hari tidak stagnan, namun semakin hari semakin bertambah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita. Sebab jika kita benar-benar telah mengecap kebenaran Tuhan ini, maka tentunya hidup kita tidak lagi seperti biasa-biasa saja. Hidup kita tidak lagi dianggap sebagai biasa-biasa saja. Tetapi tentunya hidup kita makin hari menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kisah. Kira-kira tahun 2015 di wilayah utara kota Solo ada satu warung yang bagi saya enak untuk saya makan sate di sana. Dan karena sudah siang hari, saya datang ke sana dan saya ingin makan satu porsi sate kambing. Lalu kemudian setelah saya pesan dan kemudian saya makan sate itu, selesai dan kemudian pemilik sate itu menyodorkan nota kepada saya. Begitu kaget, sampai-sampai keringat yang keluar karena makan saya dengan lahap harus bertambah lagi dengan keringat yang keluar karena kaget setengah mati. Saya kaget karena saya makan sate satu porsi, tetapi saya bayar 10 porsi. Nota yang diberikan kepada saya itu 10 porsi. Sontak saja saya kaget. Dan bila ini terjadi untuk Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Banting meja, banting piring, obrak-abrik ruangan itu, atau mengeluarkan caci maki untuk pemilik warung itu? Saya bisa melakukan hal itu. Bahkan sangat bisa. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika saya melihat keadaan ini, saya lalu menyadari bahwa ternyata harga diri dari ibu itu, harga diri dari saya lebih tinggi dari harga 10 porsi sapi. 10 porsi sate kambing. Nah, dengan demikian saya memahami benar bahwa yang harus saya lakukan adalah tidak boleh marah, tidak boleh mengeluarkan kata kotor, namun hanya saya pastikan apakah benar seperti ini. Lalu kemudian saya menyelesaikannya dan saya pergi. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini sebagai pesan penutup untuk kita. Bahwa di dalam melakukan segala sesuatu, mari kita menimbang dengan baik. Harga diri manusia lebih tinggi dari harga apapun. Dan oleh karena harga diri itulah Yesus mati di kayu salib. Oleh karena kekudusan diri itulah Yesus menggantikan kita mati di kayu salib. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita di dalam aktivitas kita setiap hari, khususnya hari ini, agar hidup kita berkenan pada Allah dan hidup kita menyenangkan hati orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh memiliki waktu yang indah untuk merenungkan firman-Mu. Firman yang telah kami dengar, biarlah kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa untuk kesehatan
GKI Klasi Solo di dalam pelayanan dan karya-karya kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga semua jemaat Tuhan di GKI Klasi Solo ini senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan semua karya pelayanan kami memuliakan nama Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada di wilayah Klasi Solo. Sehingga setiap waktu kami beraktivitas dan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Allah, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.